Malam itu, lilin beraroma vanila menyala samar di atas meja makan kayu kecil. Di luar, suara hujan gerimis menciptakan latar belakang yang tenang, kontras dengan gemuruh kebahagiaan yang baru saja meletus di dalam rumah mungil itu. Lisa meletakkan bingkai foto berisi hasil tes kehamilan positif yang baru saja ia ukir dengan pita biru muda. Wajahnya bersinar, memantulkan cahaya lilin. Ia menatap suaminya, Dimas, yang duduk di seberangnya. 3 bulan, Mas. Dan sehat, bisik Lisa. Suaranya tercekat karena haru. Dimas tersenyum. Senyumnya lebar, penuh kelegaan, dan mungkin sedikit kepanikan yang tersembunyi. Ia berdiri, memutari meja, dan memeluk istrinya erat-erat. Kita akan jadi orang tua, sayang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selama beberapa menit, mereka larut dalam pelukan. Bagi Lisa, momen ini terasa sempurna. Mimpi yang ia bangun sejak menikah, kini mulai menjadi kenyataan. Lisa adalah manajer pemasaran yang sukses di sebuah perusahaan swasta. Penghasilannya cukup untuk menghidupi mereka, membeli rumah kecil ini, dan bahkan membiayai kebutuhan adiknya, Dina. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada retakan kecil yang kian lama kian lebar. Retakan itu bernama pengangguran Dimas. Dimas adalah lulusan terbaik di angkatannya, tapi nasib baik belum memihaknya. Setelah di PHK 6 bulan lalu, Dimas berubah. Ia menjadi mudah tersinggung, enggan membicarakan pekerjaan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di sofa sambil memainkan ponselnya. Lisa selalu mendukungnya, bahkan meyakinkannya bahwa rezeki anak pasti akan datang. Tapi, Dimas tahu, perannya sebagai suami dan calon ayah kini terasa hampa. Saat Lisa melepaskan pelukan, ia melihat mata Dimas. Ada bayangan kekhawatiran yang tak terucapkan. Mas, kamu senang, kan? Tanya Lisa, memastikan. Dimas buru-buru mengangguk. Tentu saja aku senang. Aku hanya memikirkan tanggung jawab. Aku harus lebih keras mencari pekerjaan. Sayang, kita hadapi ini bersama, Mas. Uangku cukup. Yang penting kamu di sini, sehat, dan menemaniku. Ucap Lisa lembut. Namun kata-kata itu justru terasa seperti pisau bagi harga diri Dimas. Ia merasa Lisa secara halus mengingatkannya bahwa Lisa adalah tulang punggung keluarga. Tiba-tiba, pintu kamar di ujung lorong terbuka. Sosok Dina muncul, rambutnya acak-acakan sehabis tidur siang. Dina, adik Lisa, telah tinggal bersama mereka selama 2 bulan sejak ia pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ada apa sih ribut-ribut? Suara kalian sampai ke kamar, ujar Dina santai, sambil menguap lebar. Ia hanya mengenakan celana pendek dan kaos longgar. Lihat ini, Din. Lisa menyodorkan bingkai tes kehamilan. Mata Dina membulat. Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa terlalu cepat, seperti dibuat-buat. Wow! Selamat, Mbak. Selamat, Mas Dimas. Dina langsung menghambur memeluk Lisa, kemudian beralih memeluk Dimas. Pelukan Dina pada Dimas berlangsung sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Tuh kan, Mas Dimas bakal jadi bapak-bapak sejati. Celetuk Dina sambil menepuk punggung Dimas akrab. Sejati? Maksudmu bapak-bapak perut buncit, ya? Canda Dimas, membalas tepukan Dina dengan pukulan ringan di bahunya. Interaksi mereka terasa sangat riang, terlalu riang. Seolah mereka berbagi rahasia kecil yang hanya mereka berdua pahami. Lisa tersenyum, tapi hatinya sedikit mencelos. Itu hanya candaan biasa antara ipar, ia meyakinkan diri. Tapi mengapa keakraban Dimas dan Dina, terutama dalam 2 bulan terakhir, sering membuatnya merasa seperti orang luar di rumahnya sendiri? Kalian ini, sudah seperti teman sebaya saja, ucap Lisa, mencoba menetralkan suasana. Dina tertawa canggung. Ya ampun, Mbak. Mas Dimas kan? Teman senasib, aku. Sama-sama pengangguran. Jadi ada partner in crime di rumah. Hehe. Meskipun candaan Dina dimaksudkan untuk mencairkan suasana, kata pengangguran yang keluar dari mulut adiknya, seolah ditujukan untuk menghibur Dimas, justru menusuk Lisa. Lisa menyadari, Dina menggunakan kelemahan Dimas sebagai jembatan untuk mendekat. Malam itu, di tengah kegembiraan kehamilan, Lisa merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Kebahagiaan mereka, betulkah sekuat itu, atau rapuh seperti kaca?
Setelah pengumuman kehamilan, suasana di rumah bukannya membaik, justru semakin sesak. Beban mencari pekerjaan yang seharusnya diemban Dimas kini bertambah berat dengan tekanan untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. Namun, Dimas memilih jalan pintas, pelarian. Dina, yang seharusnya menjadi pendukung utama Lisa, malah secara tidak sadar, atau mungkin sengaja, menjadi partner pelarian Dimas. Dina, sang penggoda tak berbatas. Dina adalah kebalikan Lisa. Lisa terstruktur, praktis, dan dewasa. Dina liar, spontan, dan impulsif. Ia tidak suka aturan dan selalu mencari sensasi baru. Di mata Dina, Dimas adalah pria yang tampan, pintar, dan sayangnya terperangkap dalam hubungan yang terlalu serius dan membosankan bersama kakaknya. Saat Lisa pergi bekerja di pagi hari, Dimas dan Dina ditinggalkan berdua di rumah. Awalnya, mereka hanya sekadar berbagi obrolan ringan. Dimas akan mengeluh tentang susahnya mencari kerja, dan Dina akan menanggapi dengan antusiasme yang disuntikan dengan sedikit rayuan halus. Mas Dimas itu terlalu pintar buat perusahaan rendahan itu. Harusnya Mas Dimas bikin perusahaan sendiri. Aku yakin Mas Dimas bisa. Jangan mau ditekan sama standar Mbak Lisa, ujar Dina suatu pagi, saat Dimas frustrasi mengirim puluhan lamaran tanpa balasan. Kata-kata itu membuat Dimas merasa divalidasi. Lisa selalu mendukung, tapi dukungannya datang bersamaan dengan daftar utang dan biaya USG. Dina hanya memberi semangat murni, tanpa syarat. Perlahan, obrolan mereka berubah menjadi lebih intim. Mereka mulai berbagi rahasia kecil tentang masa lalu, tentang mimpi yang tidak tercapai, bahkan tentang rasa tidak puas dalam hidup. Mereka menciptakan gelembung eksklusif di sudut rumah, tersembunyi dari mata dunia luar, dan terutama dari mata Lisa. Lisa, yang sedang hamil dan rentan secara emosional, mulai merasakan perubahan aura di rumah. Suatu sore, Lisa pulang lebih awal karena sakit kepala. Ia mendapati Dimas dan Dina sedang duduk di teras belakang. Mereka tidak hanya mengobrol, tapi tertawa terbahak-bahak. Dimas sedang memegang ponsel Dina, menunjukkan sesuatu di layar, dan Dina memukul lengan Dimas manja. "Hei, sudah pulang?" Sapa Dimas. Senyumnya langsung merosot sedikit saat melihat Lisa. "Iya, pusing. Ada apa kalian?" "Serius banget?" tanya Lisa, mencoba bersikap wajar. "Ini, Mbak." Dina menyahut cepat. Mas Dimas menunjukkan video lucu tentang baby shower yang super alay. "Kami sedang membayangkan jangan sampai kita sealay itu." "Oh," Lisa mengangguk, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Tawa mereka barusan, keakraban sentuhan itu, dan ekspresi waspada Dimas. Pada malam hari, ketika Dimas sedang mandi, ponselnya bergetar di atas nakas. Ada notifikasi WhatsApp dari Dina. Lisa tahu ia seharusnya tidak melihatnya. Tapi rasa curiga seperti asam yang mendesak di tenggorokannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci ponsel Dimas, ia tahu sandinya. Pesan terakhir dari Dina berbunyi, "Dina, jangan gitu dong, Mas. Tadi Mbak Lisa lihat kamu pegang tanganku kan? Kamu nggak mau kan?" Dia curiga? "Nanti aku yang kena marah." Dan balasan dari Dimas, yang membuat jantung Lisa seolah berhenti berdetak. "Dimas? Nggak, sayang. Dia terlalu lelah, nggak akan sadar. Lagi pula, dia selalu terlalu fokus pada pekerjaannya. Jangan khawatir. Besok aku ajak kamu ke tempat biasa. Ya. Aku kangen tawa kamu." Lisa membeku. "Sayang?" Panggilan itu, yang seharusnya hanya menjadi miliknya. Tempat biasa. Tubuh Lisa terasa dingin. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Bukan hanya panggilan itu yang menusuk, tapi kalimat Dimas yang menyebut dirinya terlalu fokus pada pekerjaannya. Alasan yang Dimas gunakan untuk membenarkan perselingkuhan mereka adalah fakta bahwa Lisa bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Dimas keluar dari kamar mandi, bersenandung riang. Ia melihat Lisa berdiri kaku di samping tempat tidur, wajahnya pucat pasi, matanya terpaku pada layar ponsel. "Sayang, kenapa, kok pucat gitu?" tanya Dimas, sambil mendekat. Lisa mengangkat kepala, matanya yang biasa hangat kini membara. Ia tidak perlu berbicara. Tangan Dimas otomatis terangkat, menutupi ponselnya yang masih terbuka menampilkan pesan itu.
Lisa, aku bisa jelaskan. Dimas tergagap, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di kamar sebelah, Dina mungkin masih asyik membaca novel. Tak menyadari bahwa retakan yang mereka ciptakan kini telah menjadi gempa yang akan meruntuhkan seluruh fondasi rumah tangga ini. Dimas dengan cepat mengambil ponselnya dan memainkan peran suami yang disalahpahami. Aku janji itu cuma salah paham. Sayang, itu hanya kode Dina. Dia suka bercanda. Dia tahu aku tertekan, jadi dia coba menyemangati aku pakai panggilan aneh-aneh. Kami, teman senasib. Sayang. Hanya itu. Lisa menatapnya lurus. Air mata tidak menetes. Hanya ada kekecewaan yang dingin. Teman senasib? Teman senasib yang memanggil suami kakaknya, sayang, dan mengajaknya ke tempat biasa? Alasan apa lagi, Dimas? Dimas buru-buru berlutut, memeluk pinggang Lisa, dan mencium perutnya. Aku bersumpah, Lisa, tidak ada apa-apa di antara kami. Aku mencintaimu. Aku merasa nyaman bicara dengan Dina karena dia tidak menuntutku seperti orang lain. Aku butuh sandaran, Lisa. Kumohon, jangan hancurkan kebahagiaan kita karena salah paham ini. Aku janji aku akan lebih hati-hati. Lisa, lelah dan hamil, ingin mempercayainya. Ia mendorong Dimas menjauh dan membaringkan diri membelakanginya. Aku lelah, Mas. Tidurlah. Kita bicara lagi besok. Malam itu, Dimas berhasil lolos, tapi kegelisahan Lisa tak hilang. Keesokan harinya, Dimas benar-benar mengajak Dina ke tempat biasa. Sebuah kafe sepi di pinggiran kota. Mereka duduk di pojok, Dimas tampak tegang. Mbak Lisa marah, Din. Gara-gara pesanmu. Dimas berbisik. Dina menyesap minumannya santai, tersenyum sinis. Loh, kok marah? Aku kan cuma menyemangati. Itu risiko kalau main api, Mas. Tapi sudahlah, Mbak Lisa itu terlalu baik, dia pasti percaya. Senyum Dina mengandung tantangan, ia menikmati permainan ini. Melihat betapa santainya Dina mengabaikan perasaan kakaknya, Dimas justru merasa semakin terjerumus. Dia membenci dirinya karena mengkhianati Lisa yang sedang mengandung anaknya. Tapi gejolak emosi yang ditawarkan Dina terasa seperti obat penenang. Dengan Dina, Dimas merasa menjadi laki-laki yang diinginkan, bukan laki-laki yang gagal. Siang itu, di tengah kafe yang sepi, garis batas akhirnya terlampaui. Mereka saling berpegangan tangan di bawah meja. Sentuhan itu, yang diawali sebagai dukungan emosional, kini menjadi magnet yang tak terhindarkan. Mas, jangan lihat aku seperti itu, bisik Dina, matanya menatap Dimas dengan tatapan nakal. Aku tidak kuat, Din, jawab Dimas, suaranya parau. Kalau begitu, jangan kuat, lepaskan saja. Kita sama-sama butuh pelarian. Mas? Maka, tempat biasa, itu berubah menjadi tempat perselingkuhan fisik pertama mereka. Didorong oleh emosi Dimas yang tertekan dan nafsu Dina yang ingin memenangkan tantangan. Setelah kejadian itu, Dimas dilanda rasa bersalah yang luar biasa. Setiap melihat Lisa membelai perutnya, Dimas merasa dirinya adalah monster. Dia mulai menghindari Lisa, sering pergi keluar dengan alasan mencari pekerjaan, padahal ia hanya duduk di taman kota, merokok, dan merenungkan kebobrokannya. Dina sebaliknya, semakin berani. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih terbuka di rumah dan sering, kebetulan, berada dekat Dimas saat Lisa sibuk. Ada rasa kemenangan di matanya. Dina tidak merasa menyesal. Dia hanya merasa memenangkan permainan atas kakaknya. Lisa melihat semua ini. Perubahan Dimas yang tiba-tiba dingin, wajah Dina yang terlalu cerah, dan sentuhan mata yang berlangsung sepersekian detik antara mereka. Semua itu adalah bukti yang tak terucapkan. Setiap sentakan rasa curiga itu seperti kontraksi palsu, menyakitkan, dan menguras energi. Lisa sering merasa mual, bukan karena kehamilan, tapi karena stres yang menumpuk. Lisa memutuskan dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dia harus memaksa Dimas atau Dina untuk mengakui apa yang sedang terjadi. Suatu malam, setelah Dimas kembali dari mencari pekerjaan yang mencurigakan, Lisa menunggu Dimas di kamar. Aku mau kita bicara, Mas, ucap Lisa dingin, matanya menembus Dimas. Dimas menghela napas lelah. Tentang apa lagi, sayang? Aku sudah bilang,
Aku hanya stres mencari pekerjaan. Aku lelah kamu selalu curiga. Aku curiga karena kamu memberi alasan untuk curiga. Kenapa kamu dan Dina selalu berbisik-bisik? Kenapa kamu memanggilnya sayang di belakangku? Apa sebenarnya yang kalian sembunyikan? Desak Lisa. Dimas memainkan peran suami yang disalahpahami dengan sempurna. Astaga, Lisa. Aku sudah jelaskan, Dina hanya penyemangatku. Kami hanya berteman. Jika kamu melihat kami berbisik, itu karena aku memintanya merahasiakan utang kecil yang kupinjam darinya agar kamu tidak cemas. Apa aku harus tunjukkan isi rekeningku yang kosong agar kamu percaya betapa tertekannya aku? Air mata Dimas tiba-tiba mengalir. Air mata frustrasi, tapi Lisa melihatnya sebagai air mata penyesalan. Dimas memainkan kartu gaslighting terbaiknya, menyalahkan Lisa atas kecurigaannya dan menekankan kegagalannya sebagai suami. Lisa terdiam. Rasa bersalah mulai menyelinap. Apakah dia terlalu sensitif karena hamil? Apakah stres benar-benar membuatnya berhalusinasi? Namun, instingnya masih menjerit. Lisa beralih ke target berikutnya, Dina. Keesokan paginya, Lisa menunggu Dina sendirian di dapur saat Dimas sedang mandi. Din, kita perlu bicara serius, kata Lisa, suaranya rendah dan tajam. Dina sedang mengoleskan selai di roti dengan santai. Apaan sih, Mbak? Pagi-pagi sudah serius. Soal uang makan ya? Tenang, sebentar lagi aku pasti dapat kerja. Bukan soal uang, Dina. Ini soal batasan. Aku suamimu, Dimas, dan kamu adikku. Kenapa kamu begitu dekat dengannya sampai-sampai Dimas memanggilmu sayang? Dina tertawa renyah. Tawa yang menusuk telinga Lisa. Oh, jadi itu yang membuat Mbak panik? Ya ampun, Mbak Lisa, please. Kamu lagi hamil. Itu wajar kalau hormonmu kacau. Mas Dimas kan bilang, itu cuma kode. Kami kan sering main game bareng. Mungkin itu panggilan di game. Dina melangkah mendekat, memasang wajah simpatik palsu. Mbak, dengarkan aku. Mas Dimas itu sedang krisis. Dia butuh dukungan. Kalau Mbak terus-terusan menuduh, dia malah lari. Loh, janganlah terlalu sensitif. Aku ini adikmu, aku cuma ingin Mas Dimas cepat dapat kerja. Aku justru mendukung kalian. Percayalah, Mbak. Ini semua cuma imajinasimu karena kamu lelah. Dina berhasil menanamkan keraguan di benak Lisa. Lisa melihat Dina, adiknya sendiri, yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Ekspresinya lugu. Bahkan sedikit jengkel karena dituduh. Lisa terhuyung mundur. Dia dihadapkan pada dua dinding penyangkalan. Dimas yang menangis dengan alasan pengangguran, dan Dina yang tertawa dengan alasan hormon kehamilan. Lisa menutup matanya, memegangi perutnya yang semakin membesar. Mungkin aku memang terlalu berlebihan. Gumam Lisa, mencoba memaksa dirinya percaya. Tapi saat Lisa berbalik, ia melihat bayangan Dina yang menyeringai kecil sesaat sebelum kembali memasang wajah polos. Insting Lisa berkata, mereka berbohong. Dan kebohongan itu hanya permulaan. Lisa mungkin meragukan matanya, tetapi nalurinya sebagai wanita dan ibu tidak pernah salah. Keesokan harinya, Lisa memutuskan untuk bekerja dari rumah dengan alasan tiba-tiba sakit, tetapi ia benar-benar menyiapkan jebakan. Ia mengamati Dimas dan Dina. Pukul 11 pagi. Dimas dan Dina tampak gelisah. Dimas memegang kunci mobil, dan Dina sudah rapi dengan pakaian yang lebih modis dari biasanya. Aku pergi wawancara di utara kota. Sayang, doakan aku, ya? Kata Dimas sambil mencium kening Lisa yang terbaring pura-pura lemah di sofa. Aku ikut Mas Dimas saja. Mbak, aku mau beli buku di dekat sana. Sahut Dina, matanya menghindari tatapan Lisa. Lisa mengangguk lemah. Hati-hati. Ya. Begitu pintu tertutup, Lisa langsung bangkit. Dia tahu kemana mereka pergi. Bukan kafe, bukan toko buku, melainkan apartemen sewa harian yang pernah ia ketahui dari riwayat pencarian Dimas beberapa bulan lalu. Mengabaikan rasa mual dan sakit perut sesekali, Lisa mengendarai mobilnya sendiri ke alamat itu. Rasa marah dan sakitnya jauh lebih kuat daripada rasa takut akan keselamatannya sendiri. Ketika Lisa tiba di depan pintu apartemen 12B, ia tidak mengetuk. Ia hanya memutar knob, yang ternyata tidak terkunci.
Pemandangan di depannya adalah pukulan palu godam tepat di jantungnya. Di tengah ruangan, di sofa kecil itu, Dimas dan Dina sedang berpelukan erat. Tawa kecil Dimas terdengar, penuh keintiman yang seharusnya menjadi milik Lisa. Mereka berpakaian lengkap, tetapi posisi dan sentuhan mereka tidak menyisakan ruang untuk keraguan sedikitpun. Dimas membelai rambut Dina. "Kenapa, Mas? Sudah cukup pelarianmu?" Suara Lisa rendah, serak, hampir tak terdengar. Dimas dan Dina terlonjak kaget. Wajah Dimas berubah menjadi warna abu-abu. Ia langsung berdiri, menjauh dari Dina. "Lisa! Ya Tuhan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Dimas mulai panik, mundur beberapa langkah. Dina, sebaliknya, tetap duduk. Ia memandang Lisa, kakaknya, yang sedang mengandung darah daging Dimas, dengan tatapan dingin dan sinis. Ekspresinya bukan penyesalan, melainkan kekesalan karena tertangkap. "Lalu, seperti apa, Din?" tanya Lisa, menoleh ke adiknya. Air mata akhirnya tumpah, panas dan menyakitkan. Dina menghela napas panjang, seolah Lisa adalah beban yang merepotkan. Ia berdiri, bersedekap, dan mengucapkan kata-kata yang akan selamanya mengukir luka di hati Lisa. "Memangnya apa lagi, Mbak? Kami memang punya hubungan. Sudah lama. Puas? Aku bosan melihatmu dan Mas Dimas pura-pura bahagia. Mas Dimas butuh seseorang yang bisa membuatnya tertawa. Bukan cuma menanyakan kapan dia dapat pekerjaan dan membayar tagihan. Dan aku tidak malu mengakui itu." Pengakuan itu diucapkan Dina dengan nada datar, tanpa rasa malu, bahkan ada sedikit nada kemenangan. Dimas membeku di tempat, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela Lisa atau menyangkal adiknya. Keheningan Dimas adalah konfirmasi paling menyakitkan. Lisa merasakan tubuhnya serasa dihantam gelombang. Bukan hanya suaminya yang mengkhianati, tetapi adiknya sendiri, yang ia biayai dan ia berikan tempat tinggal, kini mengakui perselingkuhan itu di depan wajahnya, tanpa setitik pun penyesalan. "Kalian," bisik Lisa, tangannya gemetar memegangi perutnya. "Kalian berdua iblis." Sakit emosional itu segera berubah menjadi rasa sakit fisik yang tak tertahankan. Lisa merasakan kontraksi hebat dan tiba-tiba, cairan hangat mengalir di antara kakinya. Lisa tersentak, wajahnya pucat. Ia melihat ke bawah, melihat noda darah yang mulai membasahi lantai apartemen sewa itu. Darah. Lisa hanya bisa bergumam. Dimas, yang masih syok karena pengakuan Dina, baru tersadar melihat darah itu. Ia menjerit panik. "Lisa, sayang, kenapa ini? Tidak, jangan." Dina mundur beberapa langkah, wajahnya yang tadi sombong kini diselimuti ketakutan. Ia baru menyadari betapa jauh konsekuensi dari permainan gilanya. Lisa ambruk, jatuh ke lantai. Kepalanya membentur kaki kursi. Pandangannya mulai kabur, hanya menyisakan gambaran samar Dimas yang panik mengangkatnya. Dan Dina yang berdiri mematung di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Di rumah sakit, Dimas mengemudi seperti orang gila. Di kursi belakang, Dina mencoba menenangkan Lisa, tapi Lisa mendorong tangan adiknya menjauh dengan sisa tenaganya. "Jangan sentuh aku. Pergi. Pembunuh!" Raung Lisa di antara isak tangis dan rasa sakit fisik. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat segera membawa Lisa. Dimas dan Dina ditinggalkan di ruang tunggu yang dingin. Dimas berjalan mondar-mandir, mencabuti rambutnya sendiri, bergumam histeris. "Ini salahku. Ini semua salahku," rintih Dimas. Dina duduk di kursi, wajahnya basah oleh air mata, tapi bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena rasa takut kehilangan segalanya dan menghadapi kemarahan keluarga. Beberapa jam yang terasa seperti selamanya berlalu. Akhirnya, dokter keluar. Wajahnya serius. "Suami pasien?" tanya dokter. Dimas melompat berdiri. "Ya, saya." "Bagaimana istri saya, Dok? Bagaimana bayi kami?" Dokter menatap Dimas dengan tatapan menghakimi. Nyonya Lisa mengalami keguguran. Stres emosional yang hebat dan tekanan fisik memicu pendarahan. "Kami sudah berusaha, tapi kami tidak bisa menyelamatkan kandungannya. Kami harus segera melakukan kuret. Nyonya Lisa aman, tapi dia mengalami trauma berat." Kata-kata itu menghantam Dimas seperti meteor. Keguguran. Bayi mereka,
Rezeki yang ia harapkan telah hilang karena keegoisan dan pengkhianatan dirinya dan adik iparnya. Dimas terjatuh ke lantai rumah sakit. Suaranya tercekat dalam ratapan yang hampa. Di sebelahnya, Dina menutup mulutnya. Tangisnya kali ini adalah kombinasi penyesalan dan teror. Pengkhianatan mereka telah memakan korban yang paling tak bersalah. Lisa terbangun. Cahaya putih rumah sakit menusuk matanya. Ia merasakan hampa di perutnya. Kehampaan yang meluas hingga ke jiwanya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Dimas ada di sampingnya, duduk di kursi dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia memegang tangan Lisa. Sayang, terima kasih kamu sudah bangun. Maafkan aku. Maafkan aku. Bisik Dimas, mencium tangan Lisa berulang kali. Lisa menarik tangannya, perlahan, tetapi dengan kekuatan penolakan yang absolut. Ia menoleh, menatap Dimas. Tatapannya bukan lagi kemarahan, melainkan beku, seolah Dimas adalah benda asing yang menjijikkan. Jangan panggil aku sayang. Suara Lisa datar, tanpa emosi. Bayiku hilang, Mas. Anak yang kupertahankan, yang kuharapkan, yang seharusnya menjadi penyelamat pernikahan kita. Semuanya karena kalian. Dimas tersentak. Lisa, aku mohon. Beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja. Kita bisa coba lagi. Kita bisa. Lisa menggeleng lemah. Tidak ada lagi, kita. Mas. Anak kita adalah jembatan terakhir. Dan jembatan itu sudah kalian hancurkan. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang tidak menghargai apapun yang kuberikan. Dan aku tidak bisa menatap wajahmu lagi tanpa mengingat darah itu, yang tumpah di lantai apartemen kotor itu. Lisa mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan keputusannya. Aku mau kita cerai, Mas. Aku akan urus semua berkasnya. Aku tidak mau lagi ada hubungan apapun denganmu. Dimas terkejut. Cerai? Tidak, Lisa. Aku tidak mau. Aku mencintaimu. Cinta? Cinta macam apa yang kau tunjukkan dengan mengkhianatiku bersama adikku sendiri, di saat aku membawa anakmu? Lisa tersenyum. Senyum pahit. Sekarang, pergi. Aku mau sendiri. Dimas menolak. Ia berlutut di samping ranjang Lisa, memohon dan meratap. Tolong, sayang. Aku bersalah, tapi jangan hukum aku seberat ini. Aku akan meninggalkan Dina. Aku akan usir dia dari rumah. Aku akan berbuat apa saja. Demi anak kita yang sudah pergi. Aku janji akan membalas kesalahanku padamu. Lisa menutup mata, menolak untuk melihat penyesalan Dimas. Sudah terlambat, Mas. Pergi. Urusan rumah, mobil, dan aset lainnya. Nanti pengacaraku yang urus. Aku tidak butuh apapun darimu, kecuali perpisahan yang cepat. Dengan hati hancur, Dimas akhirnya keluar dari ruangan. Di luar, Dina menunggunya dengan cemas. Dimas menatap Dina, dan di matanya sudah tidak ada lagi gairah, hanya kemarahan dan kebencian. Dina, kau lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau hancurkan semuanya. Anakku mati karenamu. Bentak Dimas, mencengkeram lengan Dina. Dina menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu akan jadi begini, Mas. Aku menyesal. Menyesal tidak akan mengembalikan anakku. Dimas melepaskan cengkeramannya dan berjalan menjauh, meninggalkan Dina sendirian di lorong rumah sakit. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak lagi melihat Dina sebagai pelarian, melainkan sebagai sumber kehancuran. Lisa keluar dari rumah sakit 3 hari kemudian. Ia dijemput oleh sopir yang ia sewa, bukan Dimas. Lisa sudah meminta bantuan sahabat lamanya, seorang pengacara handal, untuk mengambil alih urusan rumah. Ketika Dimas tiba di rumah, ia mendapati tas-tasnya sudah teronggok di ruang tamu, di samping tas besar milik Dina. Di atas meja, ada surat dari kantor pengacara yang berisi gugatan cerai dan perjanjian praperceraian yang sangat merugikan Dimas. Lisa menuntut semua aset yang dibeli dengan uangnya. Dimas mencari Lisa. Ia menemukannya di kamar tidur utama. Lisa sudah berdiri, mengenakan pakaian kerja, seolah tidak pernah ada peristiwa tragis yang menimpanya. Ini apa, Lisa? Kamu mengusirku? Tanya Dimas,
Suaranya dipenuhi amarah bercampur keputusasaan. Aku tidak mengusirmu, Mas. Aku menyuruhmu pergi. Itu rumahku, ku beli dengan gajiku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjadi suamiku yang bertanggung jawab. Kau memilih menjadi pria simpanan adikku. Sekarang, silakan pergi dan urus hidupmu sendiri. Dina keluar dari kamarnya, mencoba membela Dimas. Mbak, jangan begini. Mas Dimas kan tidak punya tempat tinggal. Kami akan pergi, tapi jangan usir dia tiba-tiba. Lisa menoleh ke Dina. Tatapan Lisa kali ini menusuk, jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Kamu masih berani bicara di rumah ini? Kamu, adikku, yang menusukku dari belakang, tidur dengan suamiku, dan membuat bayiku mati? Kamu bukan lagi adikku, Dina. Ambil barang-barangmu, dan enyah dari rumah ini. Kalau kalian tidak keluar dalam 1 jam, aku akan memanggil polisi dan melaporkan kalian atas pencurian dan masuk tanpa izin. Dina terdiam. Wajahnya yang biasa berani kini pucat. Ancaman Lisa terdengar sangat nyata. Dina menyadari bahwa Lisa yang pendiam dan sabar kini telah digantikan oleh wanita yang terluka, dingin, dan berbahaya. Dimas menyadari posisinya. Ia tidak punya apa-apa. Lisa adalah satu-satunya sumber penghasilannya selama 6 bulan terakhir. Ia menatap Lisa dengan mata memohon. Lisa, tolong. Aku tidak punya uang sepeser pun. Biarkan aku tinggal sebentar saja. Jangan sentuh aku, Mas. Lisa mengangkat tangannya, menjaga jarak. Aku memberimu 1 jam, Mas. Setelah itu, rumah ini akan berganti kunci. Dimas dan Dina saling pandang. Mereka dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Kebersamaan mereka dimulai dari sebuah pelarian, dan kini berakhir sebagai sepasang pecundang, diusir dari rumah yang selama ini mereka nikmati. Dengan tergesa-gesa, Dimas dan Dina menarik tas mereka keluar dari pintu, meninggalkan Lisa sendirian di rumah yang sunyi itu. Lisa berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka berdua menghilang di balik tikungan jalan. Di matanya, tidak ada kesedihan, hanya tekad yang membara. Mulai hari ini, Lisa yang dulu telah mati. Yang ada hanyalah wanita yang akan membalas dendam dengan caranya sendiri. Dunia harus tahu betapa mahal harga dari pengkhianatan. Lisa tidak membuang waktu untuk berkubang dalam kesedihan. Malam itu juga, setelah mengganti semua kunci rumah, ia bertemu dengan sahabatnya, Rina, yang juga seorang pengacara litigasi ternama. Aku mau mereka hancur, Rin. Pelan-pelan, tapi pasti. Mulai dari reputasi, pekerjaan, sampai mereka tidak punya tempat bersandar lagi. Ujar Lisa, suaranya tenang, namun matanya memancarkan api yang dingin. Rina menatap Lisa, terkejut dengan ketegasan yang baru ini. Lisa, aku bisa mengurus perceraian dan pembagian aset dengan bersih. Tapi menghancurkan reputasi mereka bisa jadi bumerang. Tidak akan. Ingat, Dimas meninggalkan bukti. Dia sering memamerkan status sosial palsu di media sosial. Dan Dina? Dia selalu mengejar pria kaya, bahkan sebelum dia pindah ke sini. Aku mengenal Dimas luar dalam. Aku tahu dia pasti menyimpan backup foto mesra kami, bahkan beberapa foto yang agak pribadi, di cloud atau laptop lamanya. Lisa mengeluarkan flash drive dari tasnya. Ini, Dimas lupa membawa laptop lama yang kupinjamkan padanya setahun lalu. Dia menyimpan semua password bank dan emailnya di sini. Lisa kemudian menjelaskan strateginya. Fase I, isolasi ekonomi dan hukum. Gugatan perceraian maksimal. Rina harus memastikan Dimas tidak mendapatkan apapun dari aset bersama, karena semua dibeli dengan gaji Lisa, bukti transfer dan slip gaji sudah disiapkan. Gugatan cerai harus segera didaftarkan, menyertakan bukti perselingkuhan, pesan teks dan keterangan apartemen. Pembekuan kartu kredit dan rekening. Lisa sudah memblokir semua kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Dimas. Rina harus mengirimkan surat peringatan hukum ke bank, memblokir Dimas dari upaya mengambil dana investasi jangka panjang yang Lisa buat atas nama bersama. Dimas tidak tahu password penarikan. Hukuman sosial Dina. Lisa meminta Rina untuk menyusun laporan pelanggaran etika serius ke universitas tempat Dina pernah kuliah, yang sering Dina gunakan untuk mencari koneksi demi pekerjaan. Lisa ingin memastikan citra Dina sebagai lulusan yang menjanjikan, hancur di komunitas profesionalnya. Lalu, apa rencana pribadimu? Tanya Rina,
semakin penasaran. Lisa tersenyum miring. Aku akan memulainya dengan hadiah perpisahan. Keesokan harinya, Lisa pergi ke sebuah toko perhiasan mewah. Ia membeli sebuah rantai emas berliontin minimalis yang sangat elegan dan mahal. Ia meminta rantai itu dikirimkan ke alamat kos-kosan Dimas dan Dina yang baru dan kumuh, yang ia ketahui dari pelacak GPS kecil yang ia sembunyikan di tas Dimas sebelum mengusirnya. Hadiah itu disertai kartu ucapan bertuliskan tangan. Kepada Dimas, Dina. Selamat atas babak baru, cinta sejati, kalian. Anggap ini sebagai kenang-kenangan. Pakailah dengan baik. Aku harap kalian bahagia, selamanya, dalam kemiskinan dan penyesalan. Setiap rantai memiliki dua ujung. Tujuan Lisa bukan untuk memberi kebahagiaan, melainkan untuk memantik perpecahan dan kecemburuan di antara mereka, menggunakan kekayaan yang kini hanya dimiliki Lisa sebagai senjata. Sementara Lisa memulai langkah hukum dan strategisnya, Dimas dan Dina menghadapi realitas baru yang brutal. Setelah diusir, mereka hanya memiliki beberapa ratus ribu rupiah dan tas berisi pakaian. Mereka menyewa kamar kos kecil yang sempit, berdebu, dan panas di pinggiran kota. Dina yang biasa hidup mewah ditanggung kakaknya, kini harus tidur di kasur tipis yang membuat punggungnya sakit. Dimas, yang terbiasa bersantai di rumah ber-AC, kini harus berdesak-desakan dengan tetangga kos yang berisik. Mas, ini tidak sepadan. Harusnya kamu mohon lagi sama Mbak Lisa, rintih Dina, meratapi nasibnya sambil mengipasi dirinya dengan majalah usang. Dimas, yang masih terpukul oleh keguguran dan menghadapi gugatan cerai, menjadi semakin dingin terhadap Dina. Ini semua karena kamu, Din. Kalau kamu tidak menggodaku, aku masih jadi suami Lisa. Aku masih punya rumah, punya uang. Aku sudah bilang, aku menyesal. Dimas membentak. Aku menggodamu? Kamu yang lemah. Kamu yang tidak punya harga diri sampai harus lari ke aku karena takut pada istri yang mencarikanmu makan. Balas Dina, pertengkaran pertama mereka pecah. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu kos mereka. Seorang kurir mengirimkan kotak kecil mewah. Dimas dan Dina membukanya dengan penasaran. Di dalamnya, terbaring rantai emas yang cantik dengan kartu ucapan Lisa. Ini rantai emas asli, Mas. Bagus banget, seru Dina. Matanya langsung berbinar, melupakan semua penderitaan mereka sejenak. Dimas mengambil kartu itu. Ia membaca isinya. Senyum Dina langsung meredup melihat ekspresi Dimas yang mengeras. Kenapa? Dari siapa? Tanya Dina. Dari Lisa, jawab Dimas datar. Ia meremas kartu itu. Dia mengirim ini hanya untuk mengejek kita. Dia ingin kita tahu bahwa dia masih punya segalanya, dan kita tidak punya apa-apa. Dina merebut rantai itu dari tangan Dimas dan langsung memakainya. Aku tidak peduli. Setidaknya dia masih punya hati mengirim emas. Kita bisa jual ini untuk sewa kos bulan depan, Mas? Jual? Emas ini dimaksudkan untuk memecah belah kita, Din. Dia tahu, kita berdua kini terikat dalam kemiskinan. Lihat tulisan di kartu itu, aku harap kalian bahagia, selamanya, dalam kemiskinan dan penyesalan. Dimas tertawa pahit. Aku tidak peduli dengan ejekannya. Aku butuh uang, tegas Dina, menatap Dimas dengan mata menantang. Mata Dimas menatap rantai emas di leher Dina. Rantai itu berkilauan kontras dengan wajah lelah dan peluh Dina. Dimas menyadari kebenaran ucapan Lisa. Dina hanya mencintai Dimas karena kenyamanan yang Lisa berikan. Tanpa uang Lisa, gairah Dina mulai menguap. Jual saja, kata Dimas akhirnya. Dingin. Uangnya bagi dua. Aku harus mulai melamar kerja lagi. Di balik keputusan itu, Dimas mulai merencanakan langkahnya sendiri. Ia tahu, ia harus mendapatkan kembali pekerjaannya atau setidaknya kembali ke posisi yang terhormat. Tapi, bagaimana caranya ketika semua koneksi dan asetnya dikendalikan oleh Lisa? Sementara itu, di kantor pemasaran megah, Lisa sedang tersenyum. Rantai emas itu hanyalah pemicu kecil. Rina baru saja menelepon, mengonfirmasi bahwa gugatan cerai telah resmi didaftarkan. Babak pertama pertempuran telah dimenangkan. Lisa tahu, Dimas dan Dina sekarang harus berjuang sendirian di dunia yang kejam. Dan saat mereka mencoba bangkit, Lisa akan siap menarik karpet dari bawah kaki mereka. Di kamar kos sempit itu, Dimas menyadari ia harus bergerak cepat.
Setelah menjual rantai emas, ia mendapatkan sedikit uang untuk menyewa komputer di warung internet dan mencetak lusinan CV. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah mendapatkan pekerjaan bergengsi secepat mungkin. Dimas melamar ke beberapa perusahaan besar, mengandalkan reputasinya sebagai lulusan terbaik. 2 minggu kemudian, Dimas mendapat panggilan wawancara dari Pratama Group, salah satu konglomerat yang paling ia impikan. Ini kesempatan kita, Din. Aku harus mendapatkan pekerjaan ini. Seru Dimas penuh semangat, optimisme palsu kembali menyelimutinya. Di sisi lain kota, Lisa, yang kini menyandang status sebagai CEO sementara perusahaannya, karena pemiliknya sedang sakit, sedang menelusuri data di laptop lama Dimas. Ia menemukan folder yang disembunyikan, proyek grup lama. Folder itu berisi draft proposal yang pernah Dimas kerjakan untuk perusahaan lamanya, Nusa Cipta, sebelum ia di-PHK. Namun, bukan hanya proposal yang ia temukan. Lisa juga menemukan beberapa email Dimas dengan rekan kerjanya yang lama. Email-email itu menunjukkan bahwa Dimas telah mencoba memalsukan data proyek saat ia bekerja di sana. Dimas telah mengambil risiko untuk memanipulasi angka penjualan untuk memenuhi target, yang berujung pada kerugian besar, dan itulah alasan sebenarnya ia dipecat, bukan karena restrukturisasi seperti yang ia katakan pada Lisa. Lisa tersenyum dingin. Ini adalah senjata nuklir. Lisa menelepon Rina. Rin, tolong cek daftar Dewan Direksi Pratama Group. Cari koneksi kita. Tak lama kemudian, Lisa mengetahui bahwa Pak Hardi, Kepala Divisi HRD Pratama Group, adalah teman lama dari atasan Lisa di masa lalu, yang kini menjadi kolega terdekatnya. Lisa segera menyusun pertemuan. Saat Dimas sedang duduk di ruang tunggu Pratama Group, membayangkan dirinya mengenakan jas mahal dan memegang kartu nama baru, Lisa sedang bertemu dengan Pak Hardi di sebuah restoran mewah. Lisa tidak secara langsung menjatuhkan Dimas. Dia bermain halus. Pak Hardi, saya mohon maaf mengganggu. Saya mendengar Dimas, mantan suami saya, sedang melamar di sini. Saya hanya ingin memastikan, demi reputasi perusahaan Anda, bahwa Anda memiliki semua informasi yang relevan, ujar Lisa, dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Lisa kemudian menyajikan 2 hal. Laporan keuangan palsu. Salinan email dan dokumen yang menunjukkan Dimas memalsukan data penjualan di Nusa Cipta. Dia tidak dipecat, Pak. Dia melakukan penipuan internal. Perusahaan lama saya hanya menutupinya agar tidak ada gugatan hukum. Detail perceraian. Lisa dengan bijak menceritakan kisah perselingkuhan dan keguguran, memposisikan Dimas sebagai pria yang tidak memiliki moral dan integritas, yang bahkan mengorbankan anaknya sendiri demi nafsu sesaat. Saya tidak bermaksud menghalanginya mendapatkan pekerjaan, Pak. Tapi Dimas memiliki pattern mengambil jalan pintas dan berbohong tentang statusnya. Jika dia bisa berbohong tentang alasan PHK dan membuat perusahaan lamanya hampir bangkrut, apa yang akan dia lakukan pada perusahaan Anda? Bisik Lisa, menyelesaikan misinya dengan sempurna. 1 jam kemudian, telepon Pratama Group berdering di meja Dimas. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Dimas. Namun, setelah pertimbangan internal, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ini. Kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang serius dalam rekam jejak Anda. Dimas keluar dari Pratama Group, bingung dan marah. Ia bersumpah itu pasti perbuatan Lisa. Gagalnya Dimas membuat suasana di kos semakin panas. Dimas dan Dina saling menyalahkan. Dimas menuduh Dina sebagai penyebab kemalangannya, dan Dina menuduh Dimas sebagai pecundang yang tidak bisa menghasilkan uang. Dina, yang tidak terbiasa dengan kemiskinan, kembali ke kebiasaan lamanya, mencari pria kaya. Ia tahu, dengan wajah cantik dan tubuh menariknya, ia bisa mendapatkan sugar daddy untuk membiayai hidupnya. Melalui akun media sosial barunya, Dina mulai berhubungan intens dengan Bapak Bima, seorang pengusaha properti Parubaya yang terkenal sangat kaya. Dina berbohong tentang statusnya, berpura-pura menjadi seorang mahasiswa yang membutuhkan sponsor untuk bisnis rintisan. Di sisi Lisa, selain berurusan dengan Pratama Group, ia juga melacak aktivitas online Dina, menggunakan alat yang ia temukan di laptop Dimas. Ternyata Dimas pernah menginstal alat pelacak diam-diam untuk mengawasi Dina. Lisa menemukan semua pesan Dina dengan Bapak Bima. Lisa melihat peluang untuk menghancurkan stabilitas finansial Dina. Lisa menyamar sebagai teman dekat Bapak Bima di media sosial. Ia mengirimkan pesan kepada Dina, berpura-pura memberikan peringatan.
Hai Dina. Aku tahu kamu berhubungan dengan Pak Bima. Aku hanya ingin memberitahu kamu, Bima itu sangat protektif dengan uangnya. Dia benci pembohong. Aku sarankan kamu jujur tentang latar belakangmu, termasuk fakta bahwa kamu diusir dari rumah dan mantan kakak iparmu sedang menggugatmu di pengadilan. Dina panik. Dia merasa terpojok, takut kehilangan mangsa emasnya. Alih-alih jujur, Dina memilih untuk menyingkirkan teman Bima yang dianggapnya sebagai ancaman. Dina membalas pesan itu dengan kasar dan memblokir akun tersebut. Langkah ini sudah diperkirakan Lisa. Lisa kemudian membuat akun media sosial anonim lainnya, dan secara langsung menghubungi Bapak Bima. Lisa mengirimkan Bapak Bima semua bukti kebohongan Dina. Foto dan bukti alamat, foto-foto Dina di kos-kosan kumuh, diambil dari pelacak GPS di tas Dimas, kontras dengan foto-foto mewah yang Dina pamerkan di media sosial. Kisah nyata. Lisa mengirimkan ringkasan gugatan cerai dan pengusiran Dimas dan Dina. Lisa menyajikan Dina sebagai seorang penipu profesional yang memanipulasi orang-orang kaya untuk mendapatkan uang. Bapak Bima, seorang pengusaha cerdas yang didorong oleh ego, merasa dipermainkan. Ia membenci penipuan. Malam itu, saat Dina sedang bersiap untuk bertemu Bapak Bima di hotel mewah, ia menerima pesan singkat. Bima, Dina, pertemuan kita dibatalkan. Saya telah menemukan informasi bahwa kamu adalah seorang penipu yang menggunakan cerita palsu untuk memanfaatkan belas kasihan orang. Saya tidak tertarik menjalin hubungan dengan wanita tanpa moral dan integritas. Jangan pernah hubungi saya lagi. Dina ambruk di depan cermin. Pria kaya yang seharusnya menjadi penyelamatnya, tiba-tiba menghilang. Ia menyadari, ada kekuatan yang jauh lebih besar dan terorganisir yang sedang bekerja melawan dirinya. Di kamar kos, Dimas melihat Dina menangis terseduh-seduh. Ia tahu siapa di balik semua ini. Lisa tidak hanya mengusir mereka. Lisa sedang membakar setiap jembatan yang mencoba mereka gunakan untuk melarikan diri dari kehancuran. Lisa telah memulai fase 2 balas dendam, pemutusan akses ke kekuasaan dan kekayaan. Dunia luar kini menjadi medan perang, dan Dimas serta Dina adalah target yang terisolasi. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan dan Dina kehilangan sugar daddy potensialnya, Dimas dan Dina semakin tertekan dan saling menyalahkan. Energi mereka habis bukan untuk bangkit, melainkan untuk bertengkar. Lisa, di kantornya yang mewah, dengan hati-hati memonitor keadaan mereka melalui akun media sosial dan jaringan informasinya yang luas. Lisa tahu, pukulan finansial dan profesional sudah berhasil. Kini saatnya menanamkan benih paranoia. Surat-surat bernama Karmic Agent. Lisa mulai mengirimkan surat-surat anonim ke kos-kosan Dimas dan Dina. Surat-surat itu ditulis tangan dengan gaya yang berbeda-beda, seolah-olah berasal dari sumber yang berbeda pula, namun isinya selalu memicu kecurigaan di antara mereka berdua. Surat pertama ditujukan kepada Dimas. Dimas, kamu pikir Dina benar-benar mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu untuk tinggal gratis di rumah Lisa. Setelah kamu dipecat, dia langsung mencari pria kaya. Dia tidak pernah berhenti. Tanyakan padanya, dia baru saja mencoba mendekati Bapak Bima. Dia malu melihatmu miskin. Jangan sampai kamu disingkirkan lagi, Dimas. Dina tidak sepolos yang kau kira. Surat kedua ditujukan kepada Dina. Dina, kamu harus hati-hati. Dimas terlalu lemah dan pengecut. Dia memohon-mohon pada Lisa agar diizinkan kembali ke rumah setelah kalian diusir. Dia hanya bersamamu karena tidak punya pilihan. Selain itu, dia pernah menginstal pelacak di ponselmu. Dia tidak mempercayaimu. Dia akan mengkhianatimu lagi, seperti dia mengkhianati kakakmu. Setiap surat anonim itu, yang dikirim oleh Karmic Agent, berhasil mencapai tujuannya. Dimas yang sudah putus asa dan paranoid, langsung menuduh Dina. Kamu mendekati pria lain. Setelah semua yang terjadi, jadi benar kata Lisa, kamu hanya ingin uangku, atau uang siapapun yang bisa memberimu kenyamanan. Dina membela diri, matanya memerah. Aku tidak melakukannya. Siapa yang mengirim surat bodoh ini? Itu pasti Lisa. Dia mau memecah belah kita. Lalu, Dina teringat suratnya. Dan kamu memasang pelacak di ponselku. Kamu tidak pernah percaya padaku. Mereka bertengkar hebat. Dimas membalas Dina,
Aku memasang pelacak karena aku tahu betapa liarnya dirimu. Sama seperti Lisa, aku tahu kamu tidak bisa dipercaya. Paranoia merajalela. Dimas mulai mengunci dompetnya, dan Dina mulai menyembunyikan ponselnya. Mereka berbagi kasur yang sama, tetapi dibatasi oleh tembok kecurigaan yang dibangun oleh Lisa. Lisa telah berhasil memutarbalikkan senjata Dimas, pelacakan dan kecurigaan, untuk menghancurkan hubungan haram mereka dari dalam. Cinta yang didasarkan pada pelarian emosional kini telah membusuk menjadi racun. Lisa tidak puas hanya dengan menghancurkan satu peluang kerja Dimas. Ia tahu, selama Dimas masih memiliki koneksi dari masa kuliah atau pekerjaan lamanya, Dimas bisa saja bangkit lagi. Balas dendam Lisa sekarang memasuki fase yang membutuhkan presisi dan jaringan yang luas, the professional blacklisting. Sebagai seorang manajer senior pemasaran yang sangat dihormati dan memiliki reputasi bersih, Lisa memiliki akses ke lingkaran HRD dan C-level dari berbagai perusahaan besar. Lisa mulai menggunakan koneksi ini dengan cerdas, tanpa meninggalkan jejak bukti langsung. Lisa mengatur beberapa pertemuan makan siang dan kopi dengan para headhunter dan eksekutif HRD dari berbagai perusahaan. Dalam pertemuan itu, Lisa tidak pernah menyebut nama Dimas secara langsung, melainkan menggunakan kisah, fiksi, tentang seorang mantan rekan kerja yang memiliki masalah integritas serius. Saya baru saja melalui masa sulit, Pak. Mantan rekan kerja saya, seorang pria yang dulunya brilian, ternyata memiliki kebiasaan memanipulasi data dan dipecat karena penipuan internal. Parahnya, dia berani berbohong di CV-nya, mengatakan dia di PHK karena restrukturisasi. Lisa memulai ceritanya dengan nada sedih dan prihatin. Lisa selalu mengakhiri cerita, fiksi, itu dengan kalimat yang sama. Saya hanya ingin mengingatkan, dalam dunia bisnis, integritas adalah segalanya. Kita harus berhati-hati. Karena orang-orang seperti ini sangat pandai menyembunyikan masa lalu mereka di lingkungan yang baru. Dalam komunitas profesional yang saling terhubung, bisikan Lisa lebih kuat daripada teriakan. Dalam beberapa hari, rumor tentang pria manipulatif yang memalsukan data penjualan menyebar di antara para pembuat keputusan. Meskipun Dimas tidak pernah disebutkan namanya, profilnya, lulusan terbaik dari Universitas A, dipecat dari perusahaan B, dengan cepat dicocokkan dengan cerita tersebut. Ketika Dimas melamar ke perusahaan-perusahaan lain, ia mulai menerima penolakan massal. Bukan hanya penolakan, tetapi penolakan yang aneh. Beberapa headhunter bahkan menatapnya dengan pandangan curiga selama wawancara singkat, mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik tentang masa lalunya di Nusa Cipta, dan kemudian tiba-tiba membatalkan proses rekrutmen tanpa alasan jelas. Dimas menyadari, pintu-pintu karirnya yang dulu terbuka lebar, kini semua tertutup rapat, seolah ada dinding tak kasat mata yang dibangun oleh Lisa. Ia mulai frustrasi, melampiaskan amarahnya pada Dina yang sedang mencoba mencari pekerjaan kasir di minimarket. Kita tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, Din. Wanita itu mengendalikan seluruh kota. Dia menanamkan racun di mana-mana. Raung Dimas di kos-kosan mereka. Lisa menyadari bahwa kehancuran Dimas dan Dina tidak akan lengkap tanpa memotong sumber dukungan emosional terakhir mereka, keluarga Dina. Meskipun Lisa dan Dina berasal dari keluarga yang sama, Lisa sangat menjaga hubungan baik dengan orang tuanya, ayah dan ibu Lisa Dina, bahkan sering membantu biaya hidup mereka. Keluarga mereka, yang hidup di luar kota, belum mengetahui detail perselingkuhan dan keguguran tersebut. Mereka hanya tahu bahwa Dimas dan Lisa bercerai, dan Dina kini tinggal bersama Dimas. Lisa menelepon ibunya, suaranya dipenuhi kesedihan yang tulus dan manipulatif. Bu, aku minta maaf. Aku harus memberitahu ini sangat berat. Lisa terisak, memainkan peran korban sempurna. Lisa menceritakan keseluruhan kisah. Perselingkuhan, kehilangan bayi, pengusiran, dan pengkhianatan Dina yang kejam. Lisa tidak menyalahkan Dimas sebagai pihak yang memulai, melainkan berfokus pada Dina, yang ia gambarkan sebagai anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih, yang menikam punggung kakak kandungnya yang sedang mengandung, hanya karena nafsu dan rasa iri. Dina tidak hanya menghancurkan pernikahanku, Bu. Dia membunuh cucu ibu. Anakku hilang karena perbuatannya. Bisik Lisa, kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati ibunya. Ibu Lisa Dina, yang sangat menyayangi Lisa, dilanda amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ibu itu segera menelepon Dina. Dina, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pengkhianat. Kamu tidak tahu malu.
Kami tidak sudi mengakui kamu sebagai anak kami lagi. Bentak ibunya di telepon, suaranya histeris. Dina, yang sedang mencoba bertahan hidup di tengah kemiskinan dan isolasi, menangis memohon. Bu, tidak seperti itu. Mbak Lisa berbohong. Dimas yang memulainya. Kami saling mencintai. Cinta apa? Kamu menghancurkan hidup kakakmu sendiri. Pergi. Jangan pernah telepon kami lagi. Kamu bukan lagi putri kami. Ibu Lisa Odina menutup teleponnya dengan bentakan terakhir. Pukulan itu menghancurkan Dina. Ia kehilangan rumah, uang, pekerjaan, dan kini, keluarganya. Ia terduduk di lantai kos, memeluk lututnya, merasa sendirian di dunia. Dimas, yang mendengar pertengkaran itu, menyadari bahwa ia dan Dina kini sepenuhnya terisolasi. Lisa telah memotong semua jalur dukungan, baik profesional, finansial, maupun emosional. Malam itu, Dimas menatap Dina. Kebencian Dimas pada Dina kembali muncul. Dia melihat Dina bukan lagi sebagai kekasih, melainkan sebagai beban terberat dan sumber semua kemalangannya. Kau lihat, Din, kau tidak punya siapa-siapa lagi. Kau menghancurkan hidupku, dan sekarang, kau menghancurkan hidupmu sendiri, ujar Dimas dingin. Dina menatap Dimas dengan air mata berlinang. Kamu bilang kita saling mencintai, Mas? Bukannya kita akan berjuang bersama? Dimas tertawa, tawa hampa yang tidak mengandung kegembiraan. Berjuang? Dengan apa? Kita berdua pecundang, Din. Dan kau adalah pengkhianat yang bahkan keluargamu sendiri tidak mau. Lisa benar, kau hanya seorang oportunis. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Ikatan yang mereka miliki, yang dimulai dari gairah terlarang, kini terikat oleh kebencian, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Mereka terperangkap di kos-kosan sempit itu, berjuang bukan untuk hidup, melainkan untuk bertahan dari serangan terorganisir Lisa. Lisa telah berhasil memenjarakan mereka dalam isolasi dan kehancuran. 2 bulan berlalu setelah pukulan keluarga. Dimas dan Dina kini hidup dalam krisis moral dan finansial yang parah. Kamar kos yang mereka tempati sudah menjadi sarang pertengkaran dan keputusasaan. Dimas, yang terbiasa hidup dengan standar tinggi, kini enggan mengambil pekerjaan apapun yang dianggapnya rendah. Padahal itu satu-satunya yang tersedia. Harga dirinya yang rapuh semakin hancur setelah dipermalukan secara hukum dan profesional. Ia menghabiskan hari-harinya terperangkap dalam kemarahan yang ia salurkan pada Dina. Dina, yang tidak mampu menanggung tekanan finansial, mulai mengambil langkah-langkah nekat. Setelah semua upaya mendapatkan pekerjaan formal gagal karena fitnah Lisa, Dina kembali ke strategi lamanya, kali ini tanpa basa-basi, mencari penghasilan lewat jalan pintas. Dina mulai menerima ajakan teman-teman lamanya yang dulu sempat menjerumuskannya ke dunia malam. Ia pergi pada malam hari, mengenakan pakaian minim, dan pulang larut. Ketika ditanya Dimas, Dina hanya menjawab sinis. Aku mencari uang, Mas. Setidaknya aku berusaha. Daripada kamu, cuma bisa duduk di sini dan mengeluh tentang integritas yang sudah tidak ada lagi, balas Dina pedas. Suatu malam, Dina pulang dengan segepok uang tunai dan sebotol minuman keras mahal. Wajahnya kelelahan, tetapi matanya memancarkan rasa bersalah yang disamarkan. Dimas, yang menyaksikan perubahan Dina, merasa jijik sekaligus tergoda. Uang ini dari mana, Din? Tanyanya, suaranya dipenuhi kecurigaan. Jangan banyak tanya. Anggap saja ini rezeki dari mantan. Aku bertemu seorang pria tua yang memberiku ini. Dina berbohong. Padahal ia tahu Dimas tahu persis, mantan, mana yang Dina maksud. Dimas mengambil botol minuman itu dan meneguknya tanpa izin. Rasa pahit alkohol itu seolah menenangkan rasa bersalah dan kegagalannya. Malam itu, mereka tidak lagi berbagi cinta, tetapi hanya berbagi kebencian dan kebobrokan. Dina menghitung uangnya, sementara Dimas meminum pikirannya hingga mabuk. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran setan. Dimas menggunakan Dina sebagai kambing hitam atas kegagalannya, sementara Dina menggunakan Dimas sebagai alasan untuk membenarkan kejatuhan moralnya. Hubungan mereka telah berubah menjadi hubungan dua korban yang saling merusak. Dimas mulai berjudi online dengan uang hasil Dina, berharap bisa memenangkan kembali sebagian dari kekayaan yang hilang. Tentu saja, ia selalu kalah. Dina menyadari
ia tidak hanya menanggung hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan seorang pria pecundang yang dulunya ia anggap sebagai pelarian yang hebat. Puncaknya, Dimas yang mabuk berat, pernah memukul Dina saat Dina menolak memberikan semua uangnya untuk Dimas berjudi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina benar-benar membenci Dimas. Lisa telah berhasil. Cinta buta itu kini telah berubah menjadi kekerasan dan penyesalan. Lisa mendengar semua kabar ini. Bukan dari gosip, melainkan dari laporan rutin yang ia terima dari Rina dan juga koneksi yang ia tanam di sekitar kos-kosan mereka. Seorang pemilik warung makan yang bersedia menjadi mata-mata Lisa dengan imbalan uang. Lisa tahu bahwa Dimas dan Dina telah mencapai titik terendah. Dimas menjadi penjudi dan pemabuk, sementara Dina menjadi pekerja seks demi bertahan hidup. Mereka saling menyakiti, kehilangan harga diri, dan putus asa. Lisa memutuskan bahwa inilah saatnya memberikan pukulan terakhir yang akan mengakhiri permainan ini. Lisa tidak lagi ingin uang atau pengakuan. Ia hanya ingin mereka benar-benar merasakan kehancuran yang setara dengan penderitaannya. Lisa meminta Rina untuk mengatur pertemuan darurat dengan Dimas dan Dina. Alasannya, pembayaran ganti rugi moral yang tertunggak. Dimas dan Dina, yang terdesak oleh utang, datang ke kantor Rina. Mereka tampak kuyu, pakaian mereka lusuh, dan mata mereka penuh lingkaran hitam. Mereka duduk di ruang tunggu kantor yang mewah, merasa canggung dan kalah. Tak lama kemudian, Lisa muncul. Ia tampak sempurna. Mengenakan setelan blazer mahal, rambut ditata rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan seorang pemenang. "Aku berikan kalian waktu 5 menit, ujar Lisa dingin, tanpa menyentuh mereka. Rina meninggalkan ruangan. Dimas segera maju. "Lisa, tolong. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa membayar ganti rugi itu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon, batalkan tuntutan itu." Dimas memohon, suaranya serak. "Tidak punya apa-apa." Lisa tersenyum. Senyum yang membuat Dimas merinding. "Kamu masih punya dirimu sendiri, Mas. Dan dirimu, saat ini, tidak bernilai apa-apa." Lisa menoleh ke Dina, yang sedang duduk menunduk. "Dan kamu, Din, kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan, kan? Kamu mendapatkan Dimas, seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan, pecandu alkohol, dan seorang penjudi. Kamu tidur di kasur kotor, membiayai hidupmu dengan menjual diri, dan kamu tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Bahkan ibumu sendiri membencimu." Dina mendongak, air mata mengalir deras. "Mbak, kamu kejam. Kamu iblis. Ini terlalu berlebihan. Kamu menghancurkan kami." "Aku kejam?" Lisa tertawa getir. "Kalian menghancurkan hidupku, Din. Kalian membunuh anakku. Aku tidak menghancurkan kalian. Aku hanya membiarkan kalian hidup dengan konsekuensi dari pilihan kalian. Aku hanya mempercepat proses kehancuran yang sudah kalian mulai sendiri sejak kamu berpelukan di apartemen sewa itu." Lisa mengambil napas dalam-dalam, menatap Dimas dan Dina, yang kini terlihat menyedihkan dan tidak berdaya. "Dulu, kalian menertawakanku, menganggapku terlalu fokus pada pekerjaan dan terlalu membosankan. Sekarang, pekerjaanku yang memberiku kekuatan untuk mengisolasi kalian dari setiap pintu kesempatan. Kalian ingin pelarian? Sekarang kalian terperangkap bersama dalam kemiskinan dan kebencian selamanya." Lisa berjalan menuju pintu, tidak lagi melihat ke belakang. Di ambang pintu, ia berbalik untuk mengucapkan kalimat terakhirnya. "Aku membebaskanmu dari utang ganti rugi itu, Dimas. Aku tidak butuh uangmu yang kotor. Aku hanya ingin kalian berdua, setiap hari, saling menatap dan mengingat. Ingatlah bahwa kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan palsu, yang harganya adalah kehancuran kalian sendiri. Selamat tinggal, dan semoga kalian saling menyiksa seumur hidup kalian." Lisa menutup pintu, meninggalkan Dimas dan Dina yang kini terdiam. Mereka tidak lagi marah pada Lisa. Mereka hanya menatap satu sama lain dengan rasa bersalah, rasa jijik, dan kesadaran pahit bahwa mereka tidak punya pilihan selain terus bersama, karena mereka telah menjadi racun bagi dunia, dan hanya mereka berdua yang tersisa untuk saling menanggung penderitaan. Balas dendam Lisa selesai. 3 bulan kemudian, Lisa kini adalah CEO penuh dari perusahaannya. Ia telah membeli sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota.
Ia menjalani terapi secara teratur dan kembali menemukan kedamaian. Meskipun luka di hatinya tidak akan pernah sembuh. Lisa tidak lagi merasa hampa. Ia kini merasakan kekuatan dan kendali atas hidupnya. Dia tidak pernah menghubungi Dimas dan Dina lagi. Sesuai dengan janjinya, ia membatalkan tuntutan ganti rugi, membiarkan mereka tenggelam dalam penderitaan dan penyesalan mereka sendiri. Suatu sore, saat Lisa sedang menikmati kopi di balkon apartemennya, ia menerima sebuah artikel berita di surel anonim. Judulnya, pasangan pecandu judi dan prostitusi ditangkap setelah keributan di kos-kosan kumuh. Lisa membuka artikel itu. Wajah lusuh Dimas dan Dina terpampang jelas dalam foto penangkapan mereka. Dimas tampak kurus kering dan matanya cekung, sementara Dina menutupi wajahnya dengan tangan, tampak sangat berbeda dari adiknya yang dulu ceria. Mereka ditangkap setelah pertengkaran hebat yang melibatkan kekerasan fisik dan pengerusakan. Lisa membaca berita itu dengan tatapan datar. Tidak ada kegembiraan atau tawa kemenangan, hanya kelegaan yang dingin. Kehancuran mereka sudah mencapai akhir yang logis. Penjara. Lisa menutup laptopnya. Ia berdiri, memandang ke cakrawala kota yang ramai. Ia menyentuh bekas luka tak terlihat di perutnya, tempat bayinya seharusnya berada. Selesai, bisik Lisa pada angin. Lisa menyadari bahwa balas dendam memang pahit, tetapi pengkhianatan jauh lebih menyakitkan. Ia tidak menjadi orang jahat. Ia hanya menjadi wanita yang kuat dan berani yang menolak untuk menjadi korban selamanya. Ia membalikan badan, berjalan kembali ke dalam apartemennya, siap memulai babak baru hidupnya. Babak di mana ia adalah penguasa takdirnya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam.